Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sing solih dan solihah, dino iki piye kabare? Muga-muga anak-anakku tetap sehat nggih. Dino iki awake dhewe sinau bab aksara Jawa. Monggo disimak video Ustazah sampai akhir. Ustazah, aksara Jawa iku apa? Aksara Jawa itu sama seperti anak-anak belajar ABCD ya di bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Jawa, hurufnya tidak ABCD, tapi Hono Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyonyo, Moko Botongo. Nah, jadi hurufnya hanya ada 20 saja. Kalau ABCD atau abjad ABCD kan ada 26. Kalau Hono Coroko hanya ada 20 saja. Nah, silakan anak-anak bisa latihan untuk menulis Hono Coroko di rumah ya. Nah, kalau tadi kan kita belajar tentang huruf aksara Jawanya. Sekarang kita belajar tentang sandangan aksara Jawa. Ustazah, sandangan itu apa? Sandangan itu huruf vokalnya kalau di aksara Jawa ya. Sama seperti huruf vokalnya kalau di bahasa Indonesia kan ada A, I, U, E, O. Nah, kalau di aksara Jawa atau di bahasa Jawa itu ada sandangan suara ya ini. Contohnya wulu. Wulu itu untuk vokal I. Kemudian ada suku. Suku itu untuk vokal U. Kemudian ada taling. Taling itu untuk vokal E atau E. Nah, di sini bedanya ya. Kalau di bahasa Indonesia cuma ada A, I, U, E, O. Kalau di bahasa Jawa, E-nya ada dua. Ada yang E atau E, ada juga yang E. Nah, itu beda semua tulisannya. Kemudian taling tarung. Taling tarung itu untuk huruf vokal O. Nah, kemudian ada pepet. Pepet itu untuk huruf vokal E. Nah, jadi contohnya dari A adalah kebo, contohnya ya. Kemudian ada wedi. Nah, seperti itu ya. Kalau E atau E itu bisa jadi mejo, kemudian lele, kreto, seperti itu ya. Nah, sekarang kita belajar cara menulis aksara Jawa. Nah, cara menulisnya bagaimana? Contohnya, Ustazah langsung mengambil contoh dengan cara memakai wulu dengan kata sapi. Nah, kalau sapi, kita cari dulu aksara so-nya. Nah, setelah kita tulis, baru kita tulis aksara po. Agar dia bisa berbunyi I, maka ditambahi wulu. Jangan lupa penulisan I atau wulu itu letaknya di atas aksara Jawa. Nah, kemudian kita lanjut lagi cara menulis mati. Nah, mati. Kita cari aksara Jawa ma-nya terlebih dahulu. Mogo botongo. Jadi ma kita tulis, kemudian doto sowolo. To, kita tulis to. Nah, agar to-nya ini berbunyi ti, maka kita tambahi wulu di atasnya. Jangan lupa penulisan wulu itu letaknya di atas aksara Jawa ya. Bagaimana? Apakah kalian sudah tahu bagaimana cara menggunakan sandangannya? Sekarang kita belajar menggunakan suku, huruf vokal U. Nah, contohnya Ustazah sudah menulis iki tahu. Nah, kalau penulisan iki, nah, jadi I itu tidak langsung ditulis wulunya saja, tapi harus ada aksara Jawanya. Aksara Jawa apa Ustazah kalau I? Nah, kita tulis ho. Jadi kita membacanya hiki, tapi tetap menulisnya hiki, kita membacanya tetap iki. Nah, iki tahu. Jadi kita tulis aksara Jawa ho dulu, kemudian kita beri wulu di atasnya, jadilah I. Kemudian kita tulis aksara Jawa ko, hono coroko. Kemudian di atasnya kita tambahi wulu, maka dapat kita baca menjadi iki.
Nah, kemudian kita lanjut ke kata selanjutnya. Ya, ke tembung selanjutnya, tahu. Agak diberi jarak agar bisa membedakan ya perbedaan katanya. Nah, tahu. Kita tulis tahu dulu, kemudian kita tulis ho. Tahu. Nah, untuk penggunaan penulisan suku, maka itu harus digabung dengan aksara Jawanya. Jadi langsung gabung ditulis ke bawah. Nah, karena U itu atau suku itu dia seperti buntut ya, jadi langsung digabung dengan huruf aksara Jawanya. Nah, tadi kita belajar tentang suku atau huruf vokal U. Sekarang kita belajar tentang atau huruf vokal atau dengan kalau di aksara Jawa menulisnya dengan taling. Contohnya iki lele. Kalian masih ingat kan cara menulis iki? Nah, saya langsung menjelaskan cara menulis lele ya. Nah, karena huruf lele. Nah, jadi kalau menggunakan taling. Nah, kita tulis lo. Lo dulu ya. Huruf lo kemudian kita tambahi taling di depannya. Nah, karena penulisan taling itu di depan aksara Jawa. Jadi masing-masing huruf vokal itu mempunyai tempat sendiri-sendiri. Kalau wulu itu di atas, suku itu di bawah, kalau taling itu di depan. Nah, jadi lele. Jadi aksara Jawa lo, kemudian di depannya ada taling. Kemudian kita tulis lagi aksara Jawa lo lagi, di depannya ada taling. Maka jadilah iki lele. Sekarang kita lanjut ya ke taling tarung atau huruf vokal O. Nah, ini ada agak sedikit berbeda dengan yang lainnya. Untuk penulisan taling tarung, itu talingnya di depan, tarungnya di belakang. Contohnya, ya, iki soto. Iki kalian pasti masih ingat ya. Nah, soto. Kita tulis huruf so dulu, doto so. Kita tulis so dulu, kemudian di depan huruf so, kita beri taling. Di belakangnya huruf so, kita beri tarung. Nah, kemudian setelah itu, kita menulis huruf to. Nah, kita tulis huruf to, jangan lupa di depannya kita beri taling, di belakangnya kita beri tarung. Nah, jadilah iki soto. Nah, sekarang adalah huruf vokal yang terakhir ya, yaitu pepet atau untuk e. Nah, contohnya metu. Metu, kita tulis huruf mo gobotongo, mo, kemudian kita beri pepet. Ustazah, bedanya wulu sama pepet apa? Bedanya kalau wulu itu kecil lingkarannya, kalau pepet itu besar. Ya, kalau pepet itu besar lingkarannya. Kemudian kita tulis, tadi sudah ya, kita sudah menulis kita tulis to. Kemudian kita beri suku, ya, kita beri suku. Jadi pengguna menulis suku, jangan lupa langsung disambung dengan hurufnya. Maka jadilah metu. Kemudian kata yang kedua, kebo. Kebo, kita tulis dulu huruf aksara Jawanya, aksara Jawa ko. Nah, aksara Jawa ko agar dia berbunyi maka ditambahi pepet. Kemudian kita menulis aksara Jawa bo. Mogobo. Nah, mogobo tongo. Jadi bo kita tulis, jangan lupa karena dia o, talingnya ditulis di depan huruf bo, tarungnya ditulis di belakang huruf bo. Nah, itu tadi kita belajar tentang huruf aksara Jawa. Matur nuwun anak-anak, sampun gatekne sampai akhir. Sudah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.